Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan senang sekali hari ini saya hadir menemani seluruh pemirsa yang menyaksikan di channel YouTube Warta Banjar, dan kita ada di podcast Warta Banjar. Hari ini di kesempatan yang luar biasa kita akan ngebahas tentang hal yang berbau dengan pemilihan umum, karena memang pada saat hari kemarin itu adalah pendaftaran terakhir untuk pendaftaran kepala daerah, baik gubernur ataupun wali kota. Dan hadir sudah di podcast Warta Banjar hari ini ada Abang Aris Mardiono. Selamat siang, Abang. Siang, Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Podcast Warta Banjar hari ini kita akan membahas tentang pendaftaran bakal calon pada pemilihan serentak 2024. Nah, kalau dari Bawaslu selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Selatan, Abang Aris, ini pendaftaran bakal calon kepala daerah yang dilakukan oleh Bawaslu ini, apakah ada strateginya nih, Bang, untuk persiapan baik pendaftaran kepala daerah nih? Ya, jadi kemarin kita sudah melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran pasangan calon gubernur, wakil gubernur, dan juga berbarengan untuk pasangan calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota di 13 kabupaten kota. Jadi serentak pada tanggal 27 sampai tanggal 29. Nah, Bawaslu dengan strategi pengawasan langsung atau pengawasan melekat itu mengawasi prosesnya yang dilakukan oleh KPU, kemudian bakal pasangan calon dan juga partai politik sebagai pengusung, dan ada calon perseorangan juga. Jadi dalam rentang waktu 27 sampai 29 itu, pertama kita melakukan pengawasan itu memastikan bahwa pelaksanaan penerimaan pendaftaran itu sesuai dengan tata cara mekanisme prosedur yang dilakukan oleh KPU. Kemudian memastikan bahwa bakal pasangan calon yang didaftarkan ke KPU itu memang secara persyaratan pencalonan itu terpenuhi. Karena dalam pendaftaran bakal pasangan calon ini kan ada dua ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon maupun partai politik pengusung. Pertama terkait dengan syarat pencalonan. Nah, syarat pencalonan itu seperti yang kemarin lagi teman-teman ketahui, ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 itu yang menyatakan bahwa terkait dengan ambang batas usia, ambang batas usia, juga ambang batas untuk syarat threshold untuk bisa mengajukan bakal pasangan calon. Sebagaimana kemudian putusan MK itu dituangkan dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2024 terkait dengan ambang batas itu 10% sampai 6,5%. Nah, Kalsel Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pilgub itu masuk di 8,5%. Maka kemarin pada saat kita melakukan pengawasan, kita memastikan bahwa yang didaftarkan ke KPU oleh partai politik maupun gabungan partai politik, ketika diakumulasi dari perolehan suara dari partai politik maupun gabungan partai politik itu sudah memenuhi ambang batas, yaitu 8,5%. Ya sampai tanggal 29 ternyata ada dua pasangan calon kan yang mendaftarkan ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Ada Hajah Raudatul Jannah berpasangan dengan Haji Ahmad Rojani, yang kemudian kemarin itu pasangan Haji Muhyiddin dengan Haji Hasnuriadi Sulaiman Habib. Jadi ada dua pasangan calon yang didaftarkan ke KPU oleh gabungan partai politik, yang mana sudah kita pastikan bahwa ambang batasnya terpenuhi 8,5%, dan itu juga termuat dalam sistem informasi pencalonan. Nah, karena ambang batas itu terpenuhi, maka gabungan partai politik yang mengusung dua bakal pasangan calon tersebut bisa diterima oleh KPU. Kemudian selain syarat pencalonan, juga ada syarat namanya syarat calon. Nah, syarat calon itu terkait dengan yang harus dipenuhi oleh masing-masing
bakal pasangan calon, baik gubernurnya maupun wakilnya. Nah, ada banyak yang harus dipenuhi, ijazah, kemudian surat pernyataan, dan ada syarat khusus yang kemudian dari dua bakal pasangan calon tersebut, 3 diantaranya harus memenuhi syarat khusus. Syarat khusus itu apa? Ya karena ada bakal pasangan calon yang statusnya ASN, aparatur sipil negara, maka dia harus mundur sebagai aparatur sipil negara. Atau setidaknya pada saat pendaftaran ada pernyataan mengundurkan diri dari ASN dan ada tanda terima dari instansi yang berwenang terkait dengan pengunduran dirinya. Kalau surat keputusan pengunduran dirinya itu belum keluar atau pemberhentiannya belum keluar. Yang kemudian ada satu masih aktif sebagai anggota DPRD provinsi. Nah, itu juga harus mengundurkan diri, harus pengunduran diri sebagai anggota DPR. Dan satunya lagi juga masih aktif sebagai anggota DPR RI yang juga harus dipenuhi syarat pengunduran diri sebagai anggota DPR RI. Baik. Kemudian dari selain pengawasan langsung, kami hadir ke sana. Selain masalah tadi terkait dengan syarat pencalonan, syarat calon, ada juga kita memastikan pelayanan terhadap pendaftaran itu tidak dilakukan di luar waktu yang sudah ditentukan. Waktu yang sudah ditentukannya itu adalah kalau dari tanggal 27 itu sampai jam 4 sore. Kemudian tanggal 28 juga sampai pukul 16.00 waktu setempat. Kita pakai WITA ya. Kecuali pada hari terakhir yaitu tanggal 29 dari pukul 8 sampai 23.59. Nah, sampai tadi malam ditunggu oleh kawan-kawan KPU, memang tidak ada lagi yang mendaftarkan diri karena memang komposisi partai politik yang menjadi peserta pemilu pada pemilu 2024 itu sudah ke dua bakal pasangan calon itu. Namun secara formil tetap dinanti sampai pukul 23.59. Begitu juga di kabupaten kota. Di kabupaten kota kawan-kawan melakukan pengawasan langsung terhadap proses yang sama di tingkat provinsi. Yang dari laporan kawan-kawan itu ada dua kabupaten yang sampai tadi malam pukul 23.59 itu hanya satu bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU. Itu di Kabupaten Balangan dan juga di Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, berdasarkan laporan dari kawan-kawan kabupaten kota, untuk 2 kabupaten ini dilakukan perpanjangan masa pendaftaran 3 hari ke depan. Maka kawan-kawan KPU akan menunggu apakah ada di masa perpanjangan itu yang mendaftarkan calon baru yang mendaftarkan diri, karena memang sesuai ketentuan di PKPU 10 itu di pasal 135 perpanjangan itu dapat dilakukan dengan ketentuan masih ada sisa partai politik yang kalau diakumulasi memenuhi syarat minimal. Nah, di 13 kabupaten kota itu syarat minimal atau ambang batas untuk bisa mengusung bakal pasangan calon itu 10%. Hanya dua kabupaten kota yang 8,5%, yaitu Kabupaten Banjar dan Banjarmasin. Selebihnya 10%. Minimal. Nah, berdasarkan hitungan itu, maka di 2 kabupaten yang hanya satu pasangan calon itu masih tersisa partai politik yang belum mengusung calonnya yang bisa memenuhi 10%. Nah, di PKPU 10 pasal 135 itu juga di ketentuan PKPU sebelumnya kan sudah diubah sehingga tidak hanya perpanjangan itu dapat dilakukan oleh KPU, tidak hanya apabila sisa partai politik peserta pemilu 2024 di kabupaten setempat itu kalau digabungkan memenuhi ambang batas, tapi kalau tidak terpenuhi ambang batas juga bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang. Lalu
timbul pertanyaan, ngapain diperpanjang? Iya. Kalau toh sisa partai politik yang tersisa digabungi nggak cukup 10%. Nah, di sana di huruf B itu 135 huruf B itu disebutkan bahwa tetap bisa diperpanjang. Nanti pasangan calon atau gabungan partai politik yang sudah mendaftarkan, yang kemudian dia hanya satu-satunya bakal pasangan calon yang didaftarkan KPU, komposisi partai politiknya bisa diubah. Artinya bisa daftar lagi dengan mengurangi jumlah gabungan partai politik. Katakanlah kalau ada berapa 8 parpol maksudnya, kemudian dikurangi, disisai 3 supaya nanti ada calon lain muncul yang lain. Itu bisa dilakukan. Sehingga nanti dalam proses kontestasinya atau pelaksanaannya tidak hanya satu bakal pasangan paslon yang akan maju, betul. Ini kan artinya PKPU ini membuka ruang untuk tidak terlaksananya hanya satu pasangan calon. Artinya dibuka ruang, siapa tahu ada pilihan lain. Partai tadi ada punya usungan lain. Memberikan ruang bagi calon lain untuk bisa muncul, sehingga ada kontestasi di sana. Iya, betul. Tapi kalau sampai nanti perpanjangan ternyata hanya satu pasangan calon, maka ya itulah yang akan maju, akan berproses dalam pilkada. Ya bahasa sekarang itu melawan kotak kosong. Kenapa ini juga pemahaman publik harus kita beri pemahaman. Yang dimaksud kotak kosong itu dalam surat suara, dalam suara pemilihan kepala daerah ini itu menggunakan foto pasangan calon dan juga ada partai pengusungnya di bawah. Nah, sebagaimana di Pilpres yang lalu ada foto pasangan calon. Kalau kemarin di Pilpres 3, berarti ada 3 foto pasangan calon di surat suara. Nah, karena nanti kalau calon tunggal, maka ada satu kotak bergambar paslon, satunya kosong. Itu dimaksud kotak kosong itu, bukan kotak yang kotak kosong bukan. Tapi foto yang memang kosong. Ya, di surat suara itu kan ada kotak, di dalamnya ada gambar. Itu maksudnya melawan kotak kosong, bukan kotak dalam artian ini. Yang kosong, baik. Nah, jadi kotak yang tidak ada gambar paslon. Baik. Ya, kami sebagai penyelenggara tentunya juga ketika partai politik itu sudah berkoalisi untuk mengusung pasangan calon dan akhirnya muncul hanya satu pasangan calon, maka itulah yang dilaksanakan oleh penyelenggara, baik itu Bawaslu maupun KPU. Nah, itu pengawasan secara langsung yang kami lakukan pada saat masa pendaftaran 27 sampai tanggal 29. Nah, strategi berikutnya itu pengawasan tidak langsung. Apa itu pengawasan tidak langsung? Yaitu pengawasan dengan cara melakukan analisis terhadap data yang diperoleh oleh pengawas pemilu. Contoh umpamanya tadi syarat calon kan. Ada syarat calon yang cukup banyak yang harus dipenuhi oleh masing-masing paslon. Nah, data itu, dokumen itu kita analisis oleh Bawaslu, apakah ada kejanggalan terhadap dokumen tersebut, kemudian apakah ada hal-hal yang perlu dilakukan verifikasi lebih jauh, sehingga nanti kami akan memberikan saran perbaikan kepada KPU bahwa terkait dokumen ini itu perlu dilakukan klarifikasi, katakanlah ijazah ya, pokoknya nggak jelas nih dokumennya, maka kita bisa beri masukan kepada KPU untuk memverifikasi. Karena kopiannya atau ininya kurang jelas, maka perlu dilakukan klarifikasi ke bisa ke sekolahannya atau ke pejabat yang mengeluarkan legalisir dari jasa itu untuk memastikan karena keabsahan dokumen itu menjadi penting karena di sana juga ada ketentuan pidana yang mengatur
kalau ada penggunaan dokumen palsu. Ya, oke, baik, yang tidak sesuai ya. Ya, jadi mulai hari ini, mulai kemarin bahkan paslon itu sudah melakukan kesehatan, pemeriksaan kesehatan. Karena pemeriksaan kesehatan menjadi satu syarat yang harus dipenuhi, dan pemeriksaan kesehatan itu dilakukan oleh KPU bekerja sama dengan pihak rumah sakit, sehingga nanti hasilnya apa, banyak itemnya kan dalam pemeriksaan kesehatan itu, narkoba, kesehatan fisik dan seterusnya. Nah, itu kami juga melakukan pengawasan langsung di sana. Kami mengecek prosesnya, apakah proses pemeriksaan kesehatan itu benar dilakukan. Jangan-jangan orangnya nggak hadir. Iya betul. Tiba-tiba hasilnya ada. Tiba-tiba nanti keluar bahwa lulus. Kan? Lulus. Nah, itu. Jadi tapi dari pengawasan langsung itu kita sudah lihat paslonnya hadir, mengikuti setiap tahapan pemeriksaan kesehatan. Nah, itu kan bagian dari itu. Jadi kehadiran kami Bawaslu itu untuk memastikan proses itu benar dijalankan dan menjalankannya sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedurnya. Nanti kalau ada tata caranya yang kurang pas atau prosedurnya tidak tepat atau mekanismenya tidak dijalankan, nah kami bisa memberikan saran perbaikan atau bisa jadikan temuan untuk ditangani sebuah dugaan pelanggaran administrasi. Nah, di sanalah Bawaslu itu untuk hadir memastikan hal itu. Baik. Sambil minum kopinya, Bang. Oke. Santai kita nih, karena kita di event kita, podcast kita di Excelso kilometer 5, jadi sambil ngopi santai. Silakan. Masih pakai gula? Pakai gula saya. Saya pendatang baru tuh dunia kopi. Bang Aris, sebelum kita lanjut ke obrolan dan juga pertanyaan berikutnya, kita sama-sama saksikan, ini ada tayangan video yang luar biasa dari Bawaslu. Ini dia. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Baik, ini kan seru sekali nih untuk pilgub, ya, pilgub, pilwali atau bupati juga. Biasanya kalau kompetisi pilkada pasti ada yang namanya indikasi kerawanan potensi pelanggaran lah. Nah, biasanya kalau dari Bawaslu sendiri, apa pelanggaran atau kerawanan apa yang bisa terjadi dalam pilkada? Ya, setiap tahapan itu mengandung potensi kerawanan sendiri. Karena di setiap tahapan itu kan sudah diatur, baik tata caranya, prosedurnya maupun mekanismenya itu sudah diatur. Supaya tahapan itu dijalankan dengan baik dan
itu menerjemahkan dari asas pemilu itu sendiri, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, kemudian kalau semua taat, penyelenggaranya taat, pesertanya taat, maka bisa kita bilang bahwa pemilunya berlangsung baik-baik saja, betul, gitu. betul. Maka berangkat dari ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau dalam tahapan itu ada sebuah pelanggaran, maka Bawaslu lah yang akan memprosesnya. Oke. Apakah itu pelanggaran administrasi, apakah itu pelanggaran pidana, atau pelanggaran hukum lainnya, atau pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu. Nah, itu prosesnya semua di Bawaslu. Oke. Dari dengan menggunakan mekanisme temuan atau laporan yang kemudian dilakukan kajian, yang outputnya nanti itu adalah rekomendasi kalau untuk pelanggaran administrasi, begitu juga dengan pelanggaran hukum lainnya, dan kalau menyangkut pidana itu kita melakukan pembahasan di sentra gakum dulu, yang ada isinya ada Bawaslu, kepolisian, penyidik, dan juga penuntut umum dari kejaksaan. Oke. Sejauh ini masih belum ada di pilkada ya, masih belum ada laporan maupun temuan yang mengandung unsur pidana. Nah, yang kita lakukan saran perbaikan seperti kemarin pada saat tahapan pencalonan, kita minta kepada KPU supaya memastikan bahwa pimpinan partai politik selaku pengusung dari paslon yang hari itu didaftarkan itu harus hadir. Maka kita minta kepada KPU tolong dipastikan itu, sehingga akhirnya dilakukan absen lah. Mana ketua partai ini ternyata hadir semua. Ya, karena memang ketentuan di PKPU begitu bahwa paslon itu bukan mendaftar dia, tapi didaftarkan oleh gabungan partai politik atau partai politik atau gabungan partai politik atau calon perseorangan kan gitu. Nah kan di Kalsel ini ada sejatinya itu ada empat bakal pasangan calon yang sudah melalui proses pengajuan dukungan ke masing-masing kabupaten kota, yang kemudian dilakukan verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Ada 4 bakal pasangan calon itu yang terpenuhi untuk maju melalui jalur independen atau jalur perseorangan. Di Kota Baru ada 2 paslon, di Tapin ada 1, di HST itu ada 1. Namun pada saat pendaftaran ternyata calon perseorangan di HST itu lebih memilih menggunakan jalur partai politik, sehingga tidak melalui jalur perseorangan. Dan itu memungkinkan bisa selama memang partai politik atau gabungannya itu memenuhi tadi syarat-syaratnya, betul. 10% perolehan suara sah pada saat pemilu 2024 yang lalu. Baik. Nah, Bawaslu kan membawahi ada lagi yang namanya KPU, ya kan? Nah, dari 3 hari pengawasan pendaftaran pencalonan nih, apakah ada catatan tersendiri nih, Bang, untuk KPU? Ya, jadi bukan membawahi. Jadi konstruksi Undang-Undang 7 maupun Undang-Undang 1 2015, Undang-Undang 8 2015, Undang-Undang 10 tahun 2015, dan terakhir diubah dengan Undang 6 tahun 2020 tentang pilkada. Konstruksi penyelenggara itu ada 3. KPU, Bawaslu, DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tiga lembaga ini yang menjadi penyelenggara, dan ini setara. Maksudnya DKPP itu lebih inilah, karena DKPP yang mengadili, memeriksa, mengadili dan memutus kalau ada penyelenggara baik itu KPU, Bawaslu yang melanggar kode etik maupun kode perilaku. Bisa soal proporsionalitas, bisa soal kode perilaku yang lain, perbuatan tercela dan seterusnya. Nah, jadi KPU melaksanakan secara teknis,
Bawaslu mengawasi dan juga menegakkan hukumnya, kemudian DKPP yang mengawasi keduanya gitu. Oke, baik. Tapi DKPP ini sifatnya dia pasif. Kalau ada aduan baru diperiksa kami ini Bawaslu maupun KPU. Oke, jadi tim pengawasnya adalah DKPP tadi. Ya, terkait dengan kode kinerja etik dan kode perilaku atau sumpah janji. Kinerja lah juga. Oh iya, baik. Oh, berarti setara antara KPU dan juga Bawaslu. Iya. Nah, kemudian pada saat pengawasan yang lalu, sementara belum ada temuan terkait dengan pelanggaran baik administrasi, pidana maupun etik atau hukum lainnya. Kita lebih mengedepankan pencegahan. Pencegahan ya sama seperti yang kita lakukan di mana di pengawasan di tingkat provinsi. Ketika ada satu step yang agak kelewat, kita ingatkan KPU. Di PKPU harus begini loh, karena paslon harus hadir, pimpinan partai politik pengusung harus hadir, maka karena ketentuannya demikian harus dipastikan pengusungnya hadir nggak, karena kalau nggak hadir, baik itu paslon maupun pengusungnya partai politik, itu harus dilakukan melalui video call. Oke. Kemudian kalau video call nggak bisa, harus ada surat dari instansi yang berwenang, ketidakhadirannya itu karena apa? Entah sakit, atau pada umroh, atau yang lain-lain. Sehingga itu yang menjadi dasar bahwa ini untuk mengecek bahwa partainya memang mengusung itu kan gitu. Nah, karena dalam proses ini kan bisa jadi karena dinamika di masing-masing partai politik kan berbeda. Ada ya. Untuk membuktikan itu tadi harus ada surat yang namanya surat B1 persetujuan atau kerennya itu apa biasa disebut B1 KWK lah dari partai pusat yang menyatakan bahwa memang mengusung itu. Itu satu dokumen. Yang kedua kan alat verifikasinya kehadiran dari ketua. Kalau tingkat provinsi maka ketua partai tingkat provinsi. Kalau kabupaten kota ketua partai pimpinan partai di tingkat kabupaten kota maupun tingkat kabupaten kota. Jadi penting itu dipastikan bahwa mana pimpinan partai politik. Karena memastikan mengusung. Kan, gitu. Jangan sampai nanti secara dokumen memang ada persetujuan dari pusat, tapi secara tingkat lokalnya mungkin berbeda, sehingga tidak hadir pada saat pencalonan. Entah kenapa tidak hadir kan, tidak, kalau tanpa sebab maka tadi dianggap tidak memenuhi kriteria. Ya, karena kalau step tadi bahwa video call nggak bisa, surat tidak ada, maka bisa dilakukan oleh pengurus pusat. Pengurus pusat itu katakanlah kepengurusan di tingkat kota atau provinsi itu sudah dibekukan atau diganti sehingga diambil alih oleh pusat. Kan dinamika di partai politik kan bisa jadi hal seperti itu terjadi. Maka untuk memastikan bahwa partai itu mengusung si pasangan calon tertentu memang benar kan gitu. Nah, itulah yang kerja-kerja pengawasan dilakukan dalam rangka itu, sehingga nanti itu juga ketika hal itu kita pastikan itu juga bagian dari pencegahan terjadinya sengketa proses. Karena kalau dalam proses pencalonan ini katakanlah ada bakal pasangan calon atau gabungan partai politik yang merasa dirugikan dalam tahapan itu, bisa mengajukan sengketa proses ke Bawaslu. Nanti Bawaslu akan menanganinya melalui proses musyawarah. Ada musyawarah tertutup atau teknisnya itu mediasi. Ada musyawarah terbuka, itu teknisnya adjudikasi. Sehingga dalam proses menangani sengketa proses itu, kita pertemukan dulu para pihak nih, duduk nih, ayo ini ada persoalan seperti ini,
pemohonnya siapa, kemudian termohonnya KPU, kita dudukkan, kita selaku Bawaslu selaku mediator di sana. Nah, alhamdulillah Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan baik sampai jajaran tingkat kabupaten kota itu sudah punya sertifikat sebagai mediator. Oke. Sudah bersertifikasi lah. Iya. Artinya kalau ada permohonan sengketa, insya Allah kami sudah secara kapasitas itu sudah Memenuhi lah. memenuhi. Oke. Karena sertifikat tadi, karena sertifikat itu diperoleh melalui proses pelatihan Oke, baik. selama 40 jam oleh lembaga yang memang oleh Mahkamah Agung itu punya sertifikat untuk melakukan pelatihan mediator. Oke. Nah, jadi dalam proses kalau ada sengketa proses, kita pertemukan para pihak dalam satu dalam satu ini tertutup untuk membawa para pihak yang bersengketa ini bersepakat. Mau nggak ini maunya si ini begini, mau begini, aturannya begini. Bisa nggak sepakat ini? Kalau bisa sepakat, maka terjadi kesepakatan. Nggak perlu nanti musyawarah terbuka. Iya. Tapi kalau dalam mediasi itu tidak sepakat, mau tidak mau Judicial ke adjudikasi atau musyawarah terbuka, itu prosesnya seperti persidangan. Oke. Nah, nanti ada permohonan pemohon apa, positanya apa, petitumnya apa. Posita itu maksudnya uraian kejadiannya, kemudian yang diminta apa, dari termohon KPU seperti apa. Kemudian ada jawab jinawab, ada pembuktian, baik secara alat bukti maupun saksi-saksi. Kalau perlu ahli, nanti Bawaslu yang mutus bahwa terhadap permohonan ini kita kabulkan sebagian, kabulkan seluruhnya, atau ditolak. Oke, baik. Nah, putusan Bawaslu itu nanti ditindaklanjuti oleh KPU. Katakanlah umpamanya permohonan itu dikabulkan, bahwa harusnya partai, katakanlah contoh umpamanya ada salah satu partai yang tertinggal pada saat pendaftaran, kemudian mau dimasukkan ke dalam situ, ke dalam partai pengusung, kemudian putusannya bisa mengabulkan, bisa menolak, atau sebagian kan gitu. Nah, nanti tergantung proses adjudikasi itu atau musyawarah terbuka itu, bagaimana alat bukti-bukti yang terungkap dalam musyawarah terbuka itu menjadi dasar pertimbangan Bawaslu untuk memutus. Oke. Nah, baik. itu sengketa. Jadi panjang Mas, panjang banget. bicara pendaftaran pencalonan ini memang agak ribet. Bahkan di konstruksi Undang-Undang 1, 8 dan juga 10 tahapan pencalonan itu merupakan tahapan kedua. Paling banyak ada delik pidana di sana. Oke. Ada 11 norma yang mengatur pidana sepanjang masa pendaftaran sampai penetapan paslon itu. Paling banyak itu di tahapan pungut hitung. Yang kedua banyak itu di pencalonan ini. Jadi ada masalah keabsahan dokumen, kemudian penyelenggara yang tidak melakukan verifikasi, atau setiap orang yang menghilangkan hak orang untuk menjadi paslon, sampai ada soal mahar politik. Jadi yang kalau istilah kerennya itu kan mahar politik ya. Iya, betul. Artinya seorang paslon untuk mendapatkan dukungan dari parpol tertentu dengan membayar mahar sekian. Nah, kalau ada seperti itu, ini bisa masuk delik pidana. Oke, dan masuk laporan juga itu. Iya, memang tantangannya di proses pembuktian. Nah, proses pembuktian. Tapi kalau ada laporan, ya wajib kami tindak lanjuti. Oke. Nah, artinya memang di tahapan pencalonan ini banyak sekali hal-hal teknis dan kemudian ada pidananya juga. Oke, baik. Nah, termasuk kita bicara tentang pengaduan ya Bang ya. Masyarakat sendiri, apakah ada andilnya dalam segi pengaduan dalam proses pilkada? Apakah juga nanti misalnya membuka posko aduan masyarakat atau apapun kayak gitu, seperti apa? Iya. Jadi kami di setiap tahapan, ketika ini udah masuk tahapan seperti sekarang ya,
ya kita ada standby memang. Ya kita buka posko lah. Bahasanya kita buka posko laporan terkait dugaan pelanggaran di tahapan itu. Kalau sekarang tahapan calonannya. Nanti juga akan dipublish oleh KPU kan untuk minta tanggapan. Nah, kami juga membuka posko kalau ada laporan terkait dengan bakal pasangan calon ataupun perihal-perihal lain yang memang di tahapan itu umpamanya ada dugaan pelanggaran. Jadi siapa yang bisa melapor, menjadi pelapor dalam penanganan pelanggaran di Bawaslu? Maka ada 3 di sana yang bisa menjadi pelapor. 1 pasangan calon, dan juga dengan pasangan calon, juga kemudian tim peserta pemilihan, ya ini pasangan calon yang sudah ditetapkan tentunya. Kemudian ada warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih, dan pemantau pemilihan yang sudah terakreditasi di KPU. Nah, jadi siapa warga negara yang punya hak pilih? Nah, kalau konteks pemilu ini agak berbeda dengan pemilihan kepala daerah. Nah, yang warga negara yang menjadi hak pilih dalam pilkada itu adalah warga setempat yang dibuktikan dengan KTP elektronik, yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah dan dibuktikan dengan adanya KTP elektronik. Nah, jadi kalau katakanlah warga Kalteng melaporkan dugaan pelanggaran di Kalsel nggak bisa. Nggak bisa, karena beda KTP. Beda. Domisili. Dia bukan pemilih di sini. Atau umpamanya warga Banjarmasin, karena wilayahnya itu berbatasan dengan Kabupaten Banjar, dia melaporkan dugaan pelanggaran di pilkada, pilbub di Kabupaten Banjar, itu nggak bisa. Jadi dia harus warga Kabupaten Banjar. Karena yang dilaporkan terkait dengan pemilihan bupati. Beda kalau yang dilaporkan terkait dengan pemilihan gubernur. Betul. Karena provinsi. Itu. Kemudian pemantau itu yang terdaftar dan terakreditasi di KPU. Ini beda lagi kalau di pemilu. Pemantau itu mendaftar dan diverifikasi dan kemudian diberikan akreditasi oleh Bawaslu. Tapi karena undang-undangnya ini berbeda, maka yang melakukan membuka pendaftaran dan juga memverifikasi dan mengakreditasi itu KPU kalau sekarang. Nah, informasi yang kita terima itu sudah ada 1 pemantau yang untuk pilgub ya, yang sudah mendaftarkan ke KPU. Nah, ini sesuatu yang bagi kami pengawas pemilu ini sesuatu yang baik. Karena apa? Dengan hadirnya pemantau, maka Bawaslu nggak sendiri. Betul. Nah, ada tim pembantu lah ya. Nah, ada volunteer atau relawan kan sifatnya mereka. Karena tidak kita biayai, melainkan karena semangat organisasinya atau lembaganya, kemudian didaftarkan untuk menjadi pemantau. Artinya ada relawan yang peduli terhadap pelaksanaan pemilihan gubernur di Kalimantan Selatan. Yang ini kemudian nanti mereka juga tentunya tadi selain bisa menjadi subjek dalam pelapor, sebagai pelapor, tentunya juga mereka dengan jejaringnya akan ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pilkada di setiap tahapan, khususnya nanti pada saat pungut hitung. Nah, sehingga tentu ini mitra lah, mitra strategis bagi pengawas pemilu. Ya mudah-mudahan akan banyak muncul pemantau-pemantau pemilihan di Kalsel maupun di kabupaten kota. Karena itu kalau nggak salah ya, itu sampai H-3 itu pemantau bisa mendaftarkan diri ke KPU. Baik. Nah, maka nanti kalau di pemilu tadi kalau tidak salah ada 13 atau 16 ya, 13 pemantau yang terdaftar terakreditasi di Bawaslu. Perorangan atau organisasi? Harus organisasi. Harus organisasi. Karena
organisasinya juga harus berbadan hukum, Oke, kemudian baik. juga sumber dananya juga harus bukan dari paslon. Betul. Kemudian tidak ada afiliasi terhadap kepentingan masing-masing paslon. Hal begitu kan menjadi bagian yang diperip oleh KPU. Oke, baik. Sehingga dalam pelaksanaannya mereka benar-benar menjadi volunteer atau relawan yang ingin pelaksanaan pilkadanya itu berjalan baik. Betul. Bukan karena kepentingan paslon tertentu. Baik. Nah, ini kan kita setiap 5 tahun sekali akan ada mengadakan pemilihan, Ya. pilkada, pilpres dan yang lainnya. Akan selalu ada pemilih baru, pemilih mula, ya untuk anak-anak muda yang mungkin baru masuk usia bisa menyuarakan suaranya atau pilihannya. Apakah ada yang perlu diperhatikan nih Bang untuk masa tahapan pemilihan kepala daerah nih? Iya. Jadi sekarang ini kan tahapan tanggapan dan masukan terhadap daftar pemilih sementara atau DPS yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota dan Provinsi berdasarkan hasil pemutakhiran atau hasil coklit. Itu dipublikasi untuk mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat. Kalau ada umpamanya warga setempat yang belum masuk dalam daftar pemilih sementara bisa lapor bahwa saya warga sini kok punya KTP kok Nggak bisa milih ini. kok nggak ada Nggak terdaftar. di dalam daftar pemilih sementara. Nah, itu hal-hal begitu di harapan kami dalam masa tanggapan masyarakat ini banyak hal begitu supaya nanti nggak munculnya setelah DPT. Karena kalau sudah munculnya setelah DPT ini jadi problem. Oke, baik. Nah, kalau sekarang munculnya maka nanti di daftar pemilih sementara hasil perbaikan dari DPS ke DPSHP, orang-orang yang tadi tidak terakomodir dalam DPS itu bisa diakomodir di DPSHP. Yang nanti kalau sudah DPT itu udah kunci itu barang. Sehingga kalau munculnya tanggapan pasca DPT ini jadi problem. Karena nggak bisa lagi dimasukkan dalam DPT. Walaupun dalam pelaksanaan hari hanya tetap bisa menggunakan hak pilihnya pakai KTP. KTP, betul. Tapi harus di TPS tempat. Oke. Itu makanya ini dalam proses sekarang ini kan DPS ke DPSHP. Salah satu yang menjadi titik pengawasan kami itu ya terkait dengan pemilih baru tadi. Pemilih baru yang pada saat tanggal 27 November itu berumur 17. Nah, mereka bagaimana mengakomodir mereka ini ke dalam DPT. Nah, sementara 17 tahunnya nanti ketika nanti 17 tahun pada tanggal 27 November, maka dia punya hak dong untuk menggunakan hak pilihnya kan gitu. Betul. Nah, ini memang harus jadi perhatian supaya menyelamatkan hak konstitusional warga negara untuk memilih. Itu dalam hal menghadirkan daftar pemilih tetap yang valid dan mutakhir. Di sisi lain kami Bawaslu juga menyasar pemilih-pemilih muda untuk mengawal jalannya pemilihan kepala daerah. Karena anak muda ini kan idealismenya masih tinggi, masih bagus lah. Masih bagus. Nah, maka kita minta pertahankan idealisme itu tetap ada. Betul. Supaya dari anak muda ini muncul satu gerakan tolak politik uang. Yes. Lawan politisasi sara, hoax, fitnah, dan juga pelibatan terhadap pihak-pihak yang dituntut netral. Siapa pihak yang dituntut netral? ASN, TNI, Polri. Nah, jadi karena di undang-undangnya begitu, maka kita dorong anak-anak muda ini tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih. Karena anak muda kalau cuman dituntut datang ke TPS pada hari H menggunakan hak pilih, itu
Biasa. Nah, levelnya kita naikin lah. Ya, oke, Levelnya baik. kita naikin bahwa anak muda itu Ikut tidak lebih cukup perhatian itu, lah ya. Tapi harus juga mengawal proses ini agar di setiap tahapan itu prosesnya berjalan baik. Taat asas, taat aturan. Kalau ada pelanggaran, dugaan pelanggaran, masa kampanye katakanlah, ada paslon atau tim yang kampanye di masjid, Bawaslu-nya nggak ada, tapi ada anak muda di sana, ya laporkan. Ikut, betul. Minimal memberi informasi lah. Yes. Ya, Ikut melaporkan. Ikut laporkan sehingga ada tindak lanjut terhadap Pelanggaran. Terhadap satu proses pemenangan yang melanggar ketentuan. Karena di pasal 69 itu kan ada pasangan calon itu punya hak untuk berkampanye. Tapi dalam kampanyenya harus bertanggung jawab. Maka ada larangan-larangan di sana. Di pasal 69 dilarang memfitnah suku, agama, golongan tertentu, paslon lain. Dilarang menghasut, menggunakan kekerasan dan seterusnya. Kemudian dilarang di tempat ibadah, dilarang di tempat pendidikan. Itu kan larangan-larangan itu ada sanksinya, ada sanksi pidananya. Dilarang memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih ataupun tidak memilih paslon tertentu. Nah, politik uang kan menjadi PR lah ya. Dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada itu jadi cerita. Perbincangan yang sangat seru. Iya. Tapi kita juga selaku pengawas kadang-kadang kok nggak ada ya temuan dari jajaran kami di bawah. Apakah pelakunya canggih? Tahu di mana keberadaan pengawas pemilu saat ada itu, atau ini cerita yang dibuat-buat, bukan begitulah cerita pasca event kemudian atau memang ada kendala-kendala lain gitu. Tapi cerita itu kan pasti seru tuh. Betul. Pascanya tapi kan. Nah, makanya kita dorong tidak hanya pengawas pemilu yang terbatas, bisa jadi karena keterbatasan kami, karena di setiap desa itu kan hanya 1 orang, kemudian di tingkat kecamatan 3 orang, di tingkat kabupaten pengawasnya cuma ada 3, ada yang 5, di provinsi cuma ada 5. Tentu ini sangat keterbatasan. Kami bukan mau berlindung bahwa alasan klasik terbatasnya, tapi faktanya memang dengan 1 orang mengawasi wilayah desa kelurahan, ya tadi bahwa cerita itu kok ramenya pasca gitu loh. Coba pada saat pelaksanaan itu, makanya kita dorong tadi pengawasan partisipatif supaya masyarakat yang peduli terhadap pilkada ini ikut mengawasi, menjadi pelapor, minimal menginfokan. Umpamanya ada satu peristiwa nih, entah itu bagi-bagi uang atau apapun, pada saat terjadi kan bisa info nih, Bawaslu ada begini nih, kita bisa turun. Nah, sehingga dengan informasi cepat tadi kita bisa langsung ke lapangan melakukan pengawasan, kemudian menuangkan dalam laporan hasil pengawasan atau POMA, yang kemudian ada analisisnya di sana, ada terjadi dugaan apa, pelanggaran apa di sana. Nah, itu sehingga peristiwa yang terjadi itu bisa kita respon, bisa kita tindak lanjuti. Nah, yang harapannya begitu dengan anak muda tadi yang masih idealis, masih semangat. Ayo jaga jangan sampai pilkada kita ini diwarnai dengan tindakan-tindakan yang bisa merusak proses demokrasi. Baik, Bang Aris, ini karena waktu kita terbatas juga, mungkin boleh di sesi yang terakhir himbauan kepada masyarakat, terutama para pemilih muda, pemilih awal, ya, di kontestasi pemilu kita tanggal 27 November 2024. Monggo, silakan. Harapan dan juga ininya, pesan-pesannya. Ya, pemilu maupun pemilihan kepala daerah itu adalah sarana kedaulatan rakyat. Jadi pemilu maupun pemilihan itu hanya sarana bagi bahwa rakyat itu berdaulat. Berdaulat menentukan siapa pemimpin yang akan dipilih. Kan ini penghargaan yang sangat tinggi oleh negara
kepada warga negara diberikan kebebasan untuk memilih siapa yang akan dipilih di bilik suara pada tanggal 27 November. Tentu ini semua ada proses, tidak langsung ke tanggal 27 kan. Nah, prosesnya itu harus dijaga. Di sana ada kampanye, yang kampanye itu juga salah satu kerawanan tersendiri. Kemudian juga ya tadi Bapak dengan anak muda ini kita dorong karena di politik uang selain apa yang kata para pengamat itu merusak atau mencederai proses demokrasi, maka ayo kita lawan kan gitu dengan menyampaikan informasi, menjadi pelapor kepada Bawaslu karena politik uang dan perlu diketahui juga oleh publik bahwa konstruksi undang-undang di pemilu berbeda terkait dengan politik uang ini. Kalau politik uang di pemilu itu dia diatur waktu subjeknya, diatur ada pengaturan di sana. Ada money politik pada saat masa kampanye, ada money politik pada saat masa tenang, ada money politik pada hari H pemungutan, ada money politik pada saat pemungutan dan penghitungan. Jadi ada dibagi 4 dia berdasarkan tempos waktunya. Kalau di masa kampanye, masa tenang itu yang bisa dijerat itu hanya peserta partai politik, pasangan calon presiden dan tim kampanyenya. Tim kampanye berarti harus terdaftar di KPU. Kalau orang lain bagaimana? Kalau dia bukan itu bagaimana kan gitu. Jadi pertanyaan. Kecuali pada hari H dan pada saat pemungutan itu baru setiap orang subjeknya yang bisa dijerat oleh pidana politik uang. Nah, politik uang juga harus dipahami juga. Politik uang itu adalah satu tindakan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih, untuk memilih calon tertentu atau untuk tidak memilih calon tertentu. Nah itu. Nah di pilkada politik uangnya itu keras dia. Pertama tidak mengenal tempos maupun pada saat masa kampanye, masa tenang, hari H atau pada saat pemungutan itu setiap orang dia. Jadi tidak subjeknya bukan hanya paslon tapi setiap orang tuh orang per orang termasuk paslon di situ dan tim kampanye di situ. Dan pidananya minimal 3 tahun, maksimal 72 bulan. 72 bulan itu berapa ya? 5 tahun ya? 5 tahun, kurang lebih 5 tahun. 6 tahun ya. Kemudian sanksinya juga lumayan besar, sampai 12 juta kan. Sanksi pidananya, materinya. Oke, baik. Jadi sanksi pidana penjaranya tadi 3 sampai 7 berapa ya? 42 bulan sampai 72 bulan. Kemudian ada sanksi materinya juga. Dan nah ini yang perlu diketahui oleh publik. Pidana yang sama itu juga dikenakan kepada penerima. Jadi pemberi kena, penerima kena. Gitu. Karena muncul pertanyaan nih, bagaimana kalau satu kampung yang dijadikan saksi penerima, iya mau nggak mau harus kita tangani. Bagaimana kalau yang terima ini orang kampung yang memang susah segala macam. Kalau proses di penegakan hukum itu kan semua orang sama di mata hukum kan. Ya apa boleh buat kan gitu. Karena menerima sudah ada bukti. Maka harus dipahami oleh warga negara ini bahwa menerima aja bisa dipidana kok. Betul. Apalagi pemberinya kan. Nah, kemudian ini jadi tantangan. Kalau begitu nggak ada orang mau jadi saksi. Ya memang itu tantangan bagi Gakumdu, bagi Bawaslu dan Gakumdu. Tantangan. Tapi dari konteks pencegahan ini menguntungkan karena kita bisa sampaikan kepada publik nggak sekedar abstrak ya, biasanya abstrak bahwa menerima itu merusak proses demokrasi, merusak mental atau kultur orang menjadi menerima begitu. Kali ini konkret bahwa menerima kena pidana, pidana, sanksi pidana. Maka
Ya kalau begitu berarti nggak ada akan orang jadi pelapor, kan? Tetap ada bisa. Ya konteks pencegahan yang kita tekankan bahwa tolak politik uang, menerima kena pidana, kan? Iya. Nah, itulah. Jadi mari kita karena tadi bahwa pemilihan kepala daerah itu adalah sarana kedaulatan rakyat, jaga kedaulatan kita masing-masing, menjadilah pemilih yang terhormat, memilih karena berdasarkan pilihan yang memang sesuai hati nurani, bukan karena politik uang, bukan karena intimidasi, bukan karena iming-iming dan seterusnya lah. Iya. Jadi kalau setiap person seperti itu, maka pasti pilkada kita akan secara proses itu berjalan dengan baik, gitu kan. Sehingga mudah-mudahan pemimpin yang terpilih itu amanah. Amin. Dan bisa memajukan provinsi kita maupun masing-masing kabupaten kota. Baik. Demikian. Baik, terima kasih Abang Aris Mardiono sudah ngobrol seru di podcast Warta Banjar hari ini, dan semoga benar-benar nanti tanggal 27 November kita semuanya bisa berpartisipasi dalam pemilu dan juga bisa menemukan pemimpin baik gubernur ataupun wali kota dan seterusnya dengan pemimpin yang amanah sesuai dengan kehendak rakyatnya. Siap. Baik, sekali lagi terima kasih untuk seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan kita di podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.